Ternyata anak-anak Indonesia itu bodoh sekali dan mereka nggak tahu kalau ternyata mereka itu bodoh. Halo geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Oke geng, sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik geng, di video kali ini saya akan menayangkan salah satu video, yaitu orang Indonesia yang berada di Malaysia dan beliau mengkritik di Indonesia. Tapi jangan salah geng, mengkritik itu tandanya sayang atau memberi tahu bahwa di Indonesia masih ada yang kurang. Seperti apa kritikannya dari beliau itu? Jom langsung kita saksikan video ini geng. Indonesian kids don't know how stupid they are. Jadi ada salah satu ya, dia ini warga negara asing lah yang melakukan penelitian di Indonesia. Jadi dia meneliti tingkat pengetahuan anak-anak di Indonesia. Jadi katanya, oh my goodness, ternyata anak-anak Indonesia itu bodoh sekali dan mereka nggak tahu kalau ternyata mereka itu bodoh, katanya gitu pemirsa. Kalian tahu tak? Sistem pendidikan nomor 1 terbaik di dunia itu jatuh kepada negara Finlandia. Oke. Jadi sistem pendidikan mereka itu tidak membuat ranking 1, ranking 2, juara-juara, PR nggak banyak-banyak, sekolah nggak lama-lama gitu. Saya sebagai orang tua, saya juga akan bilang sama anak saya, nggak usah terlalu mengejar juara kelas kayak juara umum, nggak perlu. Nggak usah terlalu stres memikirkan pelajaran, nggak usah terlalu stres memikirkan sekolah. Ini pengalaman saya sendiri. Saya yang sangat stres, misalnya dapat juara 1 kelas harus mempertahankannya. Udah gitu kuliah pun ya, kita punya IPK tuh terus harus naik kalau nggak dapat beasiswa gitu. Dan itu membuat saya agak stres dulu karena saya itu selalu istilahnya kita dapat rapot gitu pulang-pulang, dapat juara berapa. Itu sebenarnya nggak perlu membuat anak itu semakin stres sebenarnya kalau dibuat juara-juara ini. Kalau saya sama anak saya bilang aja begini, belajar itu relax, slow saja, nggak usah terlalu memikirkan harus juara, harus dapat nilai A, harus begini, enggak. Yang penting kuasai bahasa Inggris dan Chinese, itu yang paling penting di dunia ini saya rasa. Tapi pendapat orang tua semua berbeda-beda ya. Karena dari pengalaman saya ini, nggak penting pun kamu juara 1, IPK kamu berapa, markah kamu atau kuliah berapa, nggak penting. Kenapa? Karena itu nggak menjamin kamu akan dapat kerja yang baik. Contoh, saya pernah melamar pekerjaan menjadi pegawai bidan pegawai tidak tetap atau bidan PTT di Nias. Tahu kalian pemirsa? Jadi kata yang mengoreksi itu, dia bilang sama macik saya, katanya begini, nilai saya tuh bagus sekali, hanya 2 jawaban yang salah saya jawab, itu pun karena seputar Nias, karena ada pertanyaan otonomi daerah, jadi itu tentang Nias, jadi salah jawaban saya itu 2 pemirsa. Cuman katanya kayak gini, nilai dia ini bagus katanya, tapi harus bayar 35 juta. Kalau tak dia nggak akan dapat bidan PTT. Jadi otak itu nggak perlu, yang penting ada duit, kalian tahu. Jadi karena saya nggak ada duit, jadi yang bidan PTT untuk kampung kami itu jatuh kepada orang lain lah, kalian tahu. Waktu ada orang bersalin ke kliniknya, dia nggak tahu obat apa yang disuntikan, terus dia datang ke klinik Mama Taruh saya, kebetulan saya di sana. Saya ini pasien saya melahirkan, nanti kalau mau jahit lukanya apa dulu, mau dibius, ini untuk mempercepat macam dia punya, macam untuk cepat kontraksinya itu kita suntikan apa, semua dia nggak tahu, tapi dia yang lulus. Jadi nggak perlu pun kalian capek-capek belajar, tapi sekolah itu penting. Karena apa? Karena sebenarnya tujuan sekolah ini bukan untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, tapi tujuannya adalah akan beda pemikiran orang yang bersekolah tinggi dengan orang yang tidak sekolah. Itu sistem dan cara pemikiran kita itu berbeda. Tapi jangan jadikan sekolah ini menjadi beban ataupun sesuatu yang harus dicapai. Misalnya nilai harus begini, oh capek, stres kalian. Betul saya bilang, makanya kalau katanya Indonesian kids don't know how stupid they are, itu ya. Karena apa? Karena yang bodoh nggak akan peduli, yang pandai akan terus berusaha. Makanya nggak usah deh dibikin ranking-ranking ini, kayaknya nggak perlu deh. Betul. Oke geng, langsung kita komentator ya, menurut pandangan atau pendapat saya. Kalau kalian mempunyai pendapat lain juga nggak masalah, silahkan tulis di kolom komentar.
Saya berkomentar yang pertama itu tentang sekolah. Sekolah nggak usah dikasih ranking, nggak nggak usah dikasih nilai. Ya, sekarang kemajuan di Indonesia ini sudah lumayan maju loh, Bang ya. Dulu di Indonesia itu ada yang namanya kalau nilainya kurang bagus atau rankingnya itu jelek ya, nggak bisa naik kelas. Namun sekarang nggak ada sistem itu. Sistem itu sudah dihapus sama pemerintah. Jadi sebodoh apapun pelajar di Indonesia itu pasti naik kelas. Oke, karena dulu ada yang pernah kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, oke, kita bahas yang kedua. Kedua lagi, sekolah itu nggak menjamin kita untuk sukses. Itu betul, saya setuju. Karena sekolah itu hanya tangga untuk menuju kesuksesan. Jadi tergantung Anda mengambil poinnya itu dari mana. Kalau kita mempunyai, kita sebagai orang tua, contoh ya, misal pun mempunyai anak, dia pandai di bidang matematika, kurang pandai di bidang bahasa Indonesia ataupun PPKN seperti itu. Jangan kamu paksa untuk menguasai mata pelajaran. Misal pun dia pandai di bidang matematika, ya matematika itu saja. Kalian sokong terus sampai dia sukses, itulah. Benar apa yang dikatakan kakak tadi, kesuksesan bukan karena sekolah, tapi sekolah tangga untuk menuju kesuksesan. Itu menurut saya. Yang saya kurang setuju yaitu kakaknya tadi itu, kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa bekerja di Indonesia. Contohnya di bidang tadi. Lah, ini saya nggak setuju, geng. Karena di tempat saya sana, maksud saudara atau keluarga saya sendiri, itu pun ada loh, geng. Bukan ada ya, semua rata-rata ya di tempat saya. Kalau bekerja itu janji mempunyai persyaratan, mempunyai keahlian ataupun skill, nggak usah memakai uang, dia sudah diterima dan bisa mendapatkan uang. Niat kita ini kan mencari uang, bukan menghabiskan uang. Ya, mungkin memang ada di negara, di sebagian tempat yang masih memakai uang atau sogok uang biar mendapatkan pekerjaan. Mungkin ada, karena Indonesia ini kan luas, jadi ya kita sedikit-sedikit lah, nanti lama-lama ya pasti akan melebar luas ataupun adil semua. Mungkin dengan video ini kalau dilihat oleh para pejabat atau orang yang bersangkutan di Indonesia akan lebih diperketat lagi. Jadi harapan saya video ini biar bisa dilihat oleh petugas-petugas yang ada di Indonesia, biar bisa memperbaiki hal-hal yang seperti ini. Di video selanjutnya itu kebalikannya, geng. Kakaknya tadi mau bercerita tentang keunggulan ataupun kelebihan yang ada di Indonesia. Tentunya pasti ada, dan kalau yang penasaran kira-kira apa kelebihannya di Indonesia tersebut, jom langsung kita saksikan video ini, geng. Oke, hari ini saya mau replay satu komentar ini yang bagus sekali. Coba cerita keadaan di Indonesia yang lebih baik pula. Kita ingin tahu juga. Ada satu ya keadaan di Kota Medan itu yang baik sekali, yang saya sangat suka dan sampai sekarang itu masih lagi dilestarikan. Apa itu, Kak Sri? Jadi gini, kebanyakannya saya tak nampak di airport lah. Saya memang bukannya keluar negara ke sana sini sih, hanya beberapa airport saja yang saya pergi, ya. Selalunya tuh kalau kita turun saja di airport Kuala Namu tuh, lepas tuh kita udah selesai semua segala urusan keimigrasian dan kita keluarlah dari pintu itu, akan ada orang lah gitu kan, bagaimana Bu, Binjai Medan, Binjai Medan, Binjai Medan, Binjai Medan gitu ya kan. Terus kita bilang aja ke Binjai, ini ada bus katanya gitu kan. Oh, mana busnya? Kita bilang gitu aja. Terus mereka akan, mana barangnya Bu? Gitu, mana barangnya? Dan mereka akan terus angkat kita punya barang gitu, pemirsa. Paling cuma tas yang kita bawa ini aja yang kita bawa gitu. Terus pernah juga pengalaman saya itu satu, itu kebaikannya lah. Kalau kalian turun aja banyak barang kalian tuh, mereka akan terus angkat kernet bus itu gitu ya. Terus kalau kalian naik bus, jangan takut lah
pokok ditipu harga. Karena biasanya bus-bus yang pergi ke airport itu mereka akan letak ongkos di pintu ataupun ditempel di dinding bus itu, jadi nggak usah takut ditipu gitulah ya untuk ongkosnya gitu. Taksi juga kebanyakannya gitu. Di sana taksi bilang bukannya kita naik taksi, kalau ke Binjai lah ada taksi, tapi yang saya bilang taksi ini tuh dia naik macam kereta, tapi dalam kereta tuh ada nanti dalam 3, 6, ada 7 orang gitu. Itu agak cepat tapi agak mahal ongkosnya gitu. Jadi mereka ini ikhlas sekali kalau mencari rezeki. Turun saja kalian di airport tuh mereka akan terus tanya. Terus kalau kita bilang aja, terus mereka akan bawa semua barang kita. Udah sampai pun ada lagi barangnya bu, apalagi yang tinggal bu. Pernah saya bilang boleh pinjam handphone saya udah padam nggak bisa nelpon. Boleh pakai aja. Saya bilang habis nanti pulsanya ya nggak apa-apa, gaskan katanya kayak gitu. Jadi itu yang saya suka kalau turun di airport di Kuala Namu lah pemirsa. Karena apa? Karena tuh saya pernah juga mengalami lah kalau misalnya kita turun di airport tuh kita deal dengan taksi, ya, driver taksinya ini terus pergi gitu, dia terus pergi ke depan buka dia punya bonet kereta gitu pemirsa. Jadi bag kita apa semua tuh dia tak kebanyakannya dia tak angkat gitu. Pas kita udah angkat letak dekat keretanya baru dia akan susun gitu. Kebanyakannya lah, tapi nggak semua lah, ada juga beberapa. Tapi yang pernah saya alami itu kebanyakannya kita bilang mau pergi mana, ke sini kita bilang berapa ongkosnya sekian katanya gitu kan. Oke. Terus dia jalan ke arah keretanya gitu. Jadi kita harus bawa semua barang kita, kalau di sana enggak. Jadi kenapa bilang nggak ada yang baiknya? Ada. Kalau di Indonesia memang macam itu, karena penduduknya banyak, jadi kalau mau mencari pekerjaan ya harus memudahkan pelanggan. Seperti apa yang diceritakan oleh kakak dari Medan tadi. Karena yang dari Medan, saya pun akan juga bercerita yang di Surabaya, airport Surabaya. Karena saya orang Jawa ya, kan kalau saya balik dari Kuala Lumpur, terus turunnya itu otomatis ke Surabaya. Nah, saya sedikit cerita kalau saya mau pulang ya, di airport itu kita turun dari lepas kita turun dari airport terus ke jalan keluar. Jalan keluar di situ sudah banyak orang yang menawarin, kamu mau pergi mana? Kamu mau pergi kemana? Kalau misal pun kita naik bus ataupun travel ataupun kereta ya, di situ sudah ditawarin semua. Harganya pun sudah ditentukan sekian. Kalau kita sudah deal, memang geng, semua alat kita atau barang kita yang kita bawa, semua itu dibawakan. Padahal saya sendiri, bawaan saya juga enggak seberapa banyak kalau saya pulang. Sementara saya sendiri pun sebenarnya membawanya itu tidak keberatan. Namun beliau itu sangatlah suka hati membantu saya membawakan barang-barang saya demi mencari pelanggan. Jadi kalau kalian mau pergi ke Indonesia, jangan takut dan jangan risau kalau banyak orang yang mau membantu Anda. Bukan karena dia menjahati Anda, dia benar-benar membantu tulus asalkan dia mendapatkan pekerjaan. Setahu saya seperti itu. Satu lagi geng, kita mengkritik negara kita sendiri bukan karena kita benci. Saya ya membanggakan Malaysia bukan karena saya menjilat negara saya sendiri, melainkan saya malah sayang kepada negara saya sendiri, yaitu Indonesia. Saya mengkritik karena saya sayang. Bila saya mengkritik ada kekurangan, biar diperbaiki. Apabila saya mengagumi atau menjunjung atau menyebutkan kelebihan-kelebihan atau keunikan yang ada di Malaysia, itulah sebagai contoh agar kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan di negara orang. Nah, kalau kita nggak mungkin lah kita mendapatkan ilmu itu dapat dari diri kita sendiri, itu nggak mungkin. Pasti kita mendapatkan pengalaman dari orang lain, terus kita renovasi, kita motivasi, dipakai untuk diri kita sendiri ataupun untuk negara kita sendiri. Apabila kalian mempunyai pandangan lain, pendapat lain, nggak masalah, silahkan tulis di kolom komentar. Saya Zainal Satori, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Oh iya geng, ya kalau Anda yang mau request nggak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar. Sip.